Hai teman-teman semuanya, jadi di video kali ini agak sedikit berbeda karena aku sudah ini kesekian kalinya bareng Bang Aldi dan tapi di video ini kita akan ngebahas cerita misteri. Bang Aldi. Iya, gimana kabar Bang? So far so good. Kabar so good. Nah, Ya. ini sebenarnya kita mau ngobrolin apa sih hari ini? Saya dengar beberapa waktu yang lalu ini ya ada sedikit beberapa request dari netizen Indo Channel ya. Untuk Bang Ali, ayo dong ceritain, katanya punya cerita misteri sedikit ini. Kalau cerita misteri mah banyak. Istilahnya kan ada beberapa pengalaman atau case yang sempat terjadi, bahkan ada yang sudah terlupakan. Tapi kita akan coba untuk main lagi beberapa kisah yang mudah-mudahan bisa menghibur untuk teman-teman di sana. Sebentar, tapi ini setup baru sih. Ya, Cakep lah ya. Cakep. Lebih santai dari kemarin. Iya benar, lebih fresh lah gitu. Oke. Lanjut Bang Aldi, gimana Bang Aldi ceritanya? Terkait untuk mistik atau agak sedikit berbau horor kan. Jujur sebenarnya bukan cuman saya sih, mungkin kita semua pernah ngerasain. Cuman ada yang ngeh atau ada yang sadar atau mungkin ada yang cuman itu cuman sesuatu hal yang nggak perlu digubris. Nah, jadi di sini terkadang kita bisa berada pada suatu momen di mana kita mencoba untuk mengacuhkan tapi nggak bisa, karena emang itulah yang terjadi. Maksudnya gimana tuh? Kita coba mengacuhkan tapi nggak bisa. Contoh nih, kalau kita tiba-tiba di rumah sendirian, tiba-tiba gorden pintu terbuka, atau mungkin pintunya ketutup sendiri, atau mungkin tiba-tiba ada handle pintu terbuka sendiri, atau mungkin ada beberapa interaksi yang kita tidak sadar, atau mungkin kayak suhu ruangan berubah menjadi dingin. Nah, terkadang ada sebagian orang yang udahlah apaan sih gitu ya, mungkin emang mau hujan aja gitu. Tapi kita sebenarnya juga harus tahu bahwa terkadang ketika kita bersinggungan dengan dunia itu atau bersinggungan dengan alam mereka, itu bisa ditandai dengan menurunnya kadar suhu ruangan bisa menjadi lebih dingin, atau bahkan bisa lebih panas, atau mungkin bisa dibarengi dengan beberapa aroma yang mungkin menurut kita familiar, mungkin seperti bau pandan atau mungkin bau wangi-wangi. Nah iya itu kadang-kadang saya juga sering tuh. Nah tapi kan kalau untuk Mas Ari sendiri mungkin apaan sih, mungkin cuman ya mungkin parfum orang. Nah itu kan mungkin bentuk sesuatu hal yang ingin mengacuhkan lah, itu apaan, nggak penting gitu kan. Tapi kalau kita sedikit serius nih, jangan-jangan, nah otomatis kan berarti kita sudah bisa nih memfokuskan, berarti saya sempat bersinggungan nih dengan dunia ini. Nah di sini kalau kita ngebahas tentang misteri, ada sih beberapa momen baik yang saya sendiri andil di dalamnya atau mungkin saya mendengar. Nah mungkin di sini kita akan awali dari saya yang andil sendiri di dalamnya. Ini kisah beberapa sudah bilang ya sudah lewat puluhan tahun lah. Waktu itu masih duduk di bangku kelas 6 SD. Jadi almarhum nenek itu masih ada. Terus kalau untuk rumah-rumah orang kampung kan biasa tuh untuk kamar mandi kan berpisah dengan bangunan utama atau rumah. Jadi kalau untuk kamar mandi sendiri itu ada di belakang dari rumah, dan kalau untuk pengairan atau mungkin air sendiri kita tidak menggunakan PDAM atau mungkin kayak ada sumur bor apa gitu seperti yang sekarang. Jadi kita lebih menggunakan fasilitas kayak ada mata air dari bukit-bukit, jadi kita akan salurkan melalui selang. Oh ya, itu kampungnya di mana? Di daerah Madinah. Madinah? Yes. Oh. Yang banyak orang beranggapan Madinah, wih serem tuh ya. Gitu. Nah jadi asal muasalnya adalah ketika pada saat tengah malam nih, nenek yang bisa dibilang sudah uzur lah istilahnya, yang dia sudah sangat tua dan dia sangat tidak bisa diam ketika contoh nih ada piring yang kotor atau mungkin ada kayak sesuatu hal yang harus dicuci di belakang, dia tidak akan bisa menunggu besok hari. Jadi jam setengah satuan malam gitu ya, jam setengah satu dini hari
saya dipanggil nih sama si nenek, tolong bantu angkat nih piring habis dicuci. Oke, dibantu diangkat. Nah itu sedikit untuk gambaran ya. Untuk kamar mandinya sendiri hanya ditutup sama beberapa kain dan juga seng lama yang sudah tidak dipakai lagi, cuman hanya penutup. Tapi kalau untuk atasannya itu mungkin dari leher ke atas itu emang benar-benar terbuka. Jadi kita bisa ngelihat suasana malam itu bagaimana di belakang rumah. Oh iya. Nah di belakang rumah itu memang ada pemukiman, pemakaman umum. Dan juga dibarengi dengan beberapa tumbuhan-tumbuhan yang dari segi size-nya besar-besar ya, ada pohon kue ini, ada pohon jengkol. Waduh. Yang memang dari segi rimbunnya itu emang benar-benar sudah menguji adrenalin nih. Oke. Nah jadi ketika si nenek lagi bersih-bersih, nggak tahu kenapa ketika saya antar nih piring ketika dicuci, dia kayak menghardik. Hardik itu gimana? Ya, membentak. Oke. Lo ngapain di situ? Ini kan bahasa kitanya nih ya kan. Kalau nenek sih dia lebih ke menggunakan bahasa pesisir, karena kan kita adalah pesisir yang notabene agak sedikit mirip kayak bahasa Padang. Jadi ketika dia menghardik, ngapain di situ gitu kan. Jadi kita sebentar, itu yang ngomong ngapain di situ siapa? Nenek. Oh, nenek. Jadi ngapain di situ gitu ya kan. Jadi kita pun ini dong merasa kayak ada apa nih gitu ya kan. Karena kan kita orang tua juga sebagai sudah ada tidur. Kebetulan saya aja yang memang punya ritual tersendiri ketika tidur tuh biasanya cerita-cerita sama nenek. Nah untuk timing malam itu kita emang agak berbeda nih, kita nyuci, bahkan kita coba untuk mengawalnya atau menemani nenek di belakang. Nah itulah kejadiannya, tiba-tiba dia menghardik, ngapain di situ? Pergi ke sana kan, jangan ganggu. Jadi kita yang waktu itu masih kecil kan nggak tahu tuh ada apa dengan nenek. Nenek pun nggak pernah cerita, takut nanti akan menjadi momok yang akan menakuti kita ketika kita harus sendiri di kamar mandi. Tapi saat itu Bang Aldi bener-bener nggak tahu apa-apa. Oke. Nah, jadi memang sebelumnya itu pada 2 hari yang lalu itu ada orang yang numpang untuk menjemurkan plastik panjang. Plastik panjang di salah satu dahan pohon jengkol yang di belakang rumah. Plastiknya itu warna putih menjuntai ke bawah. Tapi si nenek sempat berasumsi itu mungkin plastiknya gitu ya kan. Tapi yang membuat dia heran, kenapa kok bisa besar sampai ke atas gitu, mungkin sampai setinggi dahan yang mungkin kalau dilihat dari plastik nggak mungkin lah sebesar itu. Jadi si nenek langsung menghardik, ngapain di situ, pergi sana jangan ganggu gitu ya kan. Nah kita awalnya nggak tahu, tiba-tiba pada saat siangnya ketika kita di kampung tuh ada timing di mana kita pada sore hari atau pada siang hari pas waktu jam makan siang duduk nih di beranda rumah. Nah si nenek cerita di situ semalam pas waktu lagi nyuci, kayaknya semalam aku diganggu lah. Diganggu gitu. Siapa nek gitu? Ya diganggu. Saya sih awalnya beranggapan kalau itu adalah plastik yang kalian jemur. Ini cerita sama tetangga ya. Ternyata bukan kok, tingginya itu di luar ukuran yang seharusnya, karena dia emang benar-benar tinggi sampai ke pucuk daun jengkolnya. Oh iya bang. Ya jadi dia tinggi, jadi sama seperti kain yang dibentangkan menjuntai dari atas sampai ke bawah. Jadi apa itu? Ya itu kita nggak tahu. Merinding. Jadi sedikit flashback ke belakang tentang sosok nenek. Nenek adalah salah satu, kalau untuk sekarang sih lebih dikenal dengan istilah juru kunci ya. Juru kunci. Karena di kampung kita itu ada salah satu makam yang dikeramatkan. Nah, apabila ada orang yang ingin berkunjung ke situ ya, mungkin seperti ibadah di luar dari kata tahayul atau apa gitu ya kan, tapi terkadang ada beberapa timing di mana orang memang sengaja untuk bernazar, aku akan mengunjungi makam si anu atau mengunjungi makam keramat ini untuk bersih-bersih atau apa gitu. Itu banyak tuh, bahkan orang yang luar kota, contohnya nih aku mau tes CPNS nih atau apa gitu ya kan. Kalau ternyata nanti aku lulus, insya Allah aku akan nazarkan nanti akan berkunjung ke makam keramat yang di sini. Nah biasanya kalau untuk ke situ itu wajib ada izin dari nenek. Karena nenek Bang ya, Aldi bisa adalah dibilang dia apakah sama dengan juru kunci kita nggak tahu, tapi intinya ketika ada orang yang kesana tanpa izin dari dia tidak akan sampai. Wow. Ya, jadi pernah sekali ketika ada orang yang mencoba untuk mengacuhkan, ngapain minta izin, toh nampak memang benar dari depan rumah ke
puncak bukit di mana makam itu berada, kita bisa tunjuk. Itu tandanya ada pohon, sejenis pohon istilahnya pohon hutan lah gitu ya kan, yang memang buahnya bisa dimakan, tapi untuk di sini kita nggak tahu namanya apa. Itu akan menjadi salah satu titik letak dari makam itu. Tapi ketika kita sudah on the way ke sana, itu ada aja penghalang yang membuat kita akhirnya nggak bisa ketemu. Bahkan mungkin sebagian orang yang pernah ke sana yang merasa kok kayaknya kami disesatkan lah itu, atau mungkin dikaburkan ya penglihatannya, padahal kami sudah di sini di sini di sini. Nah sebenarnya akan langsung baru cap, kenapa nggak minta izin gitu ya kan. Kalau sekiranya kalian minta izin aja, seharusnya kalian sudah sampai beberapa menit sebelum itu, karena jujur ya makam itu ada di sebelah kanan kalian. Cuman itu ya kondisi alam mungkin menutupi atau gimana kita nggak tahu. Itu kembali ke ya Allah alam lah, kita nggak tahu ya kan. Nah jadi si nenek emang punya apa ya, punya sesuatu yang mungkin kita waktu itu kita masih kecil kita nggak tahu. Jadi sebenarnya mereka tuh ngeganggu nggak sih? Kalau ditanya terkait mereka mengganggu atau enggak sih ya kembali ke niat kita sih sebenarnya. Kalau kita niatnya nggak macam-macam ya, jujur sih kalau untuk di kehidupan sekarang kan kita selalu berdampingan kehidupannya dengan mereka. Jadi kalau kita tidak pernah menyentuh garis kehidupan mereka, mereka tidak akan mengganggu. Kita jangan bersentuhan lah gitu. Jadi kalau ternyata ada beberapa orang yang dikasih kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan mereka ya itu mungkin salah satu gift, atau mungkin apa ya, kalau bahasa kerennya mungkin kayak indera keenam yang harus disyukuri lah. Nah jadi mungkin nenek nggak tahu nih apakah dia punya indera ke situ, tapi yang jelas untuk intensitas dia diganggu itu bisa dibilang bukan sekali dua kali. Bukan sekali dua kali. Ya bahkan kalau untuk terkait yang tadi di mana restu atau mungkin izin dia adalah salah satu poin yang harus dimiliki oleh orang ketika ingin berkunjung ke makam keramat itu, ya otomatis kan ada something spesial nih dari dirinya. Nah kalau pas waktu timing di mana nenek sakit, ada sih beberapa orang yang ingin berkunjung. Kalau biasanya ketika nenek masih sehat itu dia akan langsung mendampingi. Tapi ketika nanti dia sudah ketika pas waktu itu dia sudah sakit dan tidak bisa mendampingi, dia hanya memberikan restu. Ya udah pergi aja, mudah-mudahan nanti kalian akan dimudahkan bertemu dengan makam itu. Tapi ya tidak pernah diarahkan untuk yang aneh-aneh ya, karena kan apapun ceritanya kita sebagai umat manusia harus percaya dengan yang di atas ya. Paling kalau kita emang niatnya mau nyekar atau mungkin berkunjung ke makam ya mungkin layaknya seperti kita berkunjung ke makam sih, ziarah, mungkin kita kayak ngaji atau mungkin kita bersih-bersih udah seperti itu aja. Oke. Jadi kalau untuk terkait hal-hal mistis banyak banget sih terjadi di kampung. Oke, berarti sekarang nenek udah nggak ada? Nggak ada. Itu nenek sudah almarhum 7-8 tahun yang lalu. Terus itu diahli wariskan ke siapa? Kalau di ahli wariskan kita tidak pernah apa tadi namanya? Juru kunci. Tapi kita nggak pernah mendapatkan informasi terkait akan diwariskan ke siapa. Tapi pernah pas waktu si nenek sudah almarhum ada yang ingin berkunjung ke sana, akhirnya paman yang notabene adalah anak tertua dari nenek itu, ya udah yuk aku kawani gitu. Oh gitu. Paman istilahnya ya paman kandung lah, anak pertama dari nenek. Nah ketika dikawani ya ini alhamdulillah nyampe. Oke. Berarti maksudnya nenek itu adalah orang yang bisa jadi mungkin adalah dituakan di sana di daerah itu atau ya dibilang tua ya sangat tua. Bahkan ketika kita lagi tidur ada kayak rutinitas malam di mana si nenek itu suka bercerita tentang gimana sejarahnya ketika dia masih gadis, dia apa istilahnya ya, berkumpul dengan tentara Jepang. Nenek masih ngerasain tuh. Terus di mana perasaannya ketika fase itu bom di mana-mana, terus mereka disuruh untuk bersembunyi di bawah
lubang yang digali di bawah Ya, rumah. sama ceritanya nih bang, Nah, sama itu. sama nenek saya juga Jadi begitu. nenek masih sempat ngerasain di mana dia harus bersembunyi di bawah kolong, di bawah galian yang ada di bawah rumah. Jadi ketika ada terjadi pergolakan ya otomatis dia akan sembunyi di situ. Jadi sempat merasakan hal-hal yang begitu. Jadi ketika kita sudah dewasa atau mungkin kita sudah hadir di tengah-tengah dia, ya kita ya yang notabene cucunya itu sering nanya atau mungkin sering iseng, gimana sih cerita zaman dulu nih, nenek paling suka cerita. Atau beberapa apa namanya, penghuni di sana itu sebagian dari apa, korban penjajahan kah atau Untuk terkait siapakah mereka sih kita kurang tahu. Tapi ya mungkin Mas Ari pernah dengar gini. Bahkan kita sendiri pernah ngerasain di mana ada beberapa keluarga, bahkan keluarga kita sendiri ya, pesta. Ketika pesta motong kerbau itu ada beberapa bagian yang wajib itu disisihkan dan akan diletakkan di belakang rumah. Nah, dengar-dengar nih, tapi kita nggak tahu benar atau enggaknya karena kan kita nggak pernah ketemu, nggak pernah langsung benar-benar berada pada suatu momen di mana kita menyaksikan dengan mata ya benar. telanjang kita bertemu dengan dia. Tapi katanya sih ada, kayak kalau kita di kampung sih namanya nenek itu adalah sejenis kayak jelmaan harimau gitu. Nah, jadi kalau ada yang pesta gitu harus disisihkan sebagian dari bagian hewan atau kerbau yang disembelih tadi diletakkan di situ. Bahkan ketika nenek almarhum Sebagai ya Sajen. jatah aja gitu, jatah Sajen. itu dibilang sajen sih nggak juga, inilah bagian kamu gitu. Karena kan dia juga termasuk makhluk hidup lah ya kan, istilahnya dikasih makan lah sebagai bentuk bahwa ini adalah acara kita, jadi dia dapat bagian Tapi gitu. bukannya kalau begitu kita sama dengan mengundang? Dibilang mengundang sih karena emang ya dia itu ada di tengah-tengah kita sih sebenarnya. Bahkan ketika si nenek almarhum juga, ketika nenek sudah nggak ada beberapa warga yang sempat ngelihat sosok dia itu warawiri di belakang rumah. Oh itu kan yang jaga nenek, nah jadi gitulah. Tapi Bang Ali sendiri pernah nggak ngeliat kasat mata gitu? Kalau ngelihat kasat mata nggak pernah, tapi almarhum mama, tapi bukan nenek, almarhum mama itu pas waktu dulu ketika lagi ingin memperbaiki salah satu selang air yang tadi kita ceritakan, nyambungnya dari salah satu mata air. Jadi ada momen dimana mama ingin menyambungkan selang air yang putus, mungkin karena bocor atau gimana, jadi aliran air tidak lancar nih ke rumah. Jadi si mama di belakang rumah untuk memperbaiki. Nah, jadi pas waktu lagi memperbaiki terdengar kayak raungan, dibilang anjing sih tapi terlalu power. Kan terkadang anjing ada kan lagi berantem gitu kan. Ketika atau bahkan kucing lah gitu ya kan. Ulang Bang. Istilahnya auman lah gitu, tapi aumannya itu okay. hampir sama seperti auman anjing tapi terlalu power. Jadi kan dibilang anjing pasti enggak. Jadi ketika itu mama teriak, "Woi, sini dulu bantuin mama, jagain itu." Istilahnya temani lah gitu ya kan. Jadi pas waktu di momen itu kita nggak langsung ngerespon nih karena kan lagi nonton TV ya kan. Jadi pas waktu mama cerita gitu kita ya nggak ngeh gitu ya kan. Baru mama pas waktu nyampe rumah cerita, tadi ada yang gangguin lah gitu ya kan. Tapi ya itu mungkin dialah yang lagi ingin mungkin berkunjung atau mungkin melihat keluarganya. Kalau dikasih kesempatan Bang Ali pengen lihat nggak? Apa? Kalau dikasih kesempatan pengen lihat nggak? Kalau dikasih kesempatan pengen lihat sih nggak pengen. Karena gini, nggak tahu kenapa dan terlepas dari benar atau enggaknya kita nggak tahu. Tapi yang jelas anak saya yang pertama itu si Hafiz, nggak tahu apakah dia seluruh atau emang benar-benar dia ngelihat, tapi dia kayak punya sesuatu. Nah, ketika dia mencoba untuk berinteraksi, Pak itu ada ini gitu ya kan, atau ada sesuatu di situ. Kita dengan mencoba untuk seberani mungkin akan mencoba untuk pura-pura udah apaan sih, itu nggak penting, atau itu nggak ada, kalau sekiranya apa ya kita takut sama Allah gitu ya kan. Jadi kita sudah mencoba untuk
memberikan statement seperti itu kepada si Hafiz, tapi one day dia bisa emang benar-benar membangkitkan rasa takut kita sih sebenarnya. Dengan dia cerita aja, Pak itu ada nenek-nenek atau apa gitu, kita langsung merinding nih. Iya, amin amin, bos jangan ngelihat gitu. Tapi ya kita agar tidak nampak lagi berada pada keadaan yang takut atau gimana, ya kita mencoba untuk udahlah, nggak perlu itu, nggak penting gitu. Tapi ya pernah sekali ketika kita lagi di rumah, kita ada acara tuh di lapangan bola di rumah itu, kebetulan di Tembung ya, waktu kita masih di Tembung. Dia sampai menangis jadi-jadinya karena ternyata pas waktu masuk ke rumah, dia nunjuk nih ke salah satu sudut rumah yang di rumah. Jadi ada nenek-nenek, ada perempuan gitu. Jadi ya kita langsung contents ya, bulu kuduk merinding, terus kita mencoba untuk memberanikan diri baca ayat pendek atau gimana gitu. Bahkan si Hafiz sendiri pernah sekali kita pergi untuk membeli sesuatu tapi ngelewatin salah satu ruas jalan yang gelap. Nah, di situ yang sempit. Enggak. Gelap dalam artian banyak pisang-pisang gitu ya kan. Yeah. Jadi kita ngelewatin salah satu ruas jalan di situ. Dia kan kalau untuk naik sepeda motor dia akan pegang nih tangan bapaknya gitu ya kan. Jadi ketika dia nanti ngelewatin tempat yang gelap, dia akan tutup mata, terus dia akan melakukan genggaman tangannya agak tidak normal ya. Kenapa Pis gitu ya kan? Kita akan coba untuk nanya ya kan, kenapa? Pak nanti jangan lewat dari situ lagi ya, habis takut ada hantu gitu. Jadi dia memang sudah, kalau dibilang itu main-mainannya atau mungkin itu hanyalah seluruh-seluruhnya, tapi ya dari intensitas kejadian kayaknya itu sudah tidak normal sih kalau dibilang cuma sekali 2 kali, ini sering. Bahkan ketika ada timing di mana kita lagi coba untuk mengunjungi beberapa tempat, kalau dia merasa nggak nyaman dia akan minta pulang. Itu ada ini, dia akan cerita dengan polosnya. Jadi ya kita ya mencoba untuk berani aja lah, masa iya sih bapaknya harus takut. Ya, jadi biar dia nyaman, dia merasa lebih tidak terkontaminasi dengan apa yang dia lihat, ya kita harus benar-benar berani, walaupun sebenarnya dalam hati 2 min lah kalau bisa jangan nampak gitu. Tapi kalau di waktu tidur gitu Kalau tidur ketimpaan gitu maksudnya. ketindihan. Ketindihan benar. Kalau untuk ketindihan Akhirnya ngeliat wujudnya. oh enggak. Wow. Nah, itu kalau untuk Mas Haris sendiri gimana? Iya. Jadi ini cerita juga cukup lama. Dari dulu saya bukan nggak percaya, tapi memang nggak pernah langsung kasih kesempatan untuk lihat, sampai akhirnya seringkali itu masuk di saat tidur. Oke. Tindihan kan namanya atau apa gitu. Nah tapi saat itu saya baru benar-benar menyadari bahwa manusia itu saat tidur itu yang tidur hanyalah raganya, tapi secara rohani itu sebenarnya kita jadi gini, kita tidur itu raga kita istirahat, tapi roh kita tuh menjaga raga kita, sehingga nanti sampai akhirnya kalau saat tidur itu kita bermimpi atau mengigau, itu kan sudah dunia lain ya, benar kan. Nah itu sebenarnya roh kita itu merekod semua yang terjadi di sekeliling raga kita. Contoh nih, ini cerita saya pribadi langsung ya. Dulu saat saya tidur itu pernah beberapa kali itu roh saya itu melihat beberapa respon dari roh-roh lain yang pengen ngeganggu raga kita. Jadi ya kan, saat kita tidur, roh kita itu kan menjaga raga kita, dan roh kita tuh bisa merespon bisa merespon datangnya roh-roh dari luar gitu. Sampai akhirnya di saat itu saya menyadari saat saya tidur ada satu roh yang pengen masuk ke kamar saya. Dia pengen buka pintu, akhirnya nggak bisa. Karena kenapa? Roh saya menjaga saya, dan roh saya tahu bahwasanya ada roh jahat yang pengen datang masuk ke dalam kamar.
akhirnya roh jahat itu ingin membuka pintu, saya menahan pintu dari dalam. Dia membuka lagi, saya tahan lagi. Akhirnya mungkin roh itu jauh lebih kuat daripada roh saya. Akhirnya ya udah, saya terpental gitu kan. Akhirnya roh saya dibawa sama roh yang jahat tadi lah, kita bilang dibawa, didorong sampai ke sampai ke raga saya. Dan saat itu saya bisa langsung melihat roh itu berwujudkan kucing kemarin. Iya, tapi kucing yang bertaring, dan taringnya itu benar-benar seperti mungkin serigala lah ibarat itu. Tapi bentuknya ya seperti kucing pada umumnya, nggak besar itu enggak, seperti kucing, cuman dia punya kekuatan yang luar biasa. Akhirnya ketika saya didorong itu kan, saya terpental dan roh saya balik ke raga saya. Disitulah saya nggak bisa apa-apa, karena setelah terdorong itu saya seperti merasakan tertindih lah. Nah, begitulah prosesnya sampai akhirnya ya udah, ketika ketindihan itu kita ngerasa kita itu apa ya, mau minta, seperti udah minta tolong, tapi sebenarnya nggak minta tolong. Kita udah minta tolong, teriak sekuat-kuatnya, tapi ternyata sebenarnya kita nggak sama sekali bergerak gitu. Suaranya nggak keluar sama sekali gitu loh. Udah sampai akhirnya saya selalu punya cara untuk lepas dari ketindihan tadi. Nah, ini mungkin buat teman-teman semua juga, bagi yang mungkin pernah ketindihan. Nah, cuma satu caranya supaya langsung terbebas dari ketindihan tadi. Jangan dilawan. Semakin kita ngelawan, gak akan bisa lepas. Semakin kita kehabisan kekuatan. Caranya jangan dilawan. Kedua, ketika kita tidak melawan, kita pasrahkan aja. Bacalah banyak-banyak surat Al-Quran. Serius, saya pokoknya kemarin gitu bang. Kalau dilawan nggak bisa. Benar. Dilawan itu pasti kekuatan kita akan semakin habis. Iya, nggak akan bisa lepas bang. Mending caranya tenangkan diri, zikir. Di dalam tidur juga harus bisa berzikir ya kan. Terus ya kalau kita hafal beberapa surat itu dibaca lah. Dilemaskan aja badannya, terus diulang sendiri. Jangan dilawan gitu. Saya pernah ngerasain itu sampai akhirnya saya terbangun jam 2 malam itu ya udah sampai minta tolong. Bener-bener kayak ini udah ngeganggu kali lah kemarin. Tuh wujudnya kucing bang. Saya nggak pernah disangka-sangka. Ternyata ya memang benar. Setelah dipelajari juga sebenarnya metodenya benar. Maksudnya ya itu tadi, kita ketika tidur itu sebenarnya yang istirahat hanya raga kita. Roh kita tuh menjaga raga kita dari roh-roh jahat yang mengganggu saat kita tidur. Dan juga harus selalu diawali dengan doa sih sebenarnya. Ya benar, makanya mungkin itu kemarin juga banyak alasan sih, banyak faktor kenapa kita bisa ketindihan. Mungkin beberapa saat tidur kita lupa baca doa, lupa bersih-bersih gitu kan. Makanya saya sadari ketika itu akhirnya saya berubah pola tidur, berubah pola kebiasaan sebelum tidur ya. Alhamdulillah bisa. Memang sih itulah salah satu bukti bahwa ternyata setiap orang pasti pernah ngerasain bersentuhan dengan hal-hal gaib, tapi ya tergantung responnya kita sebenarnya menanggapinya atau enggak. Kalau kita menanggapi otomatis kan ada interaksi yang berlanjut nih. Tapi kalau ternyata kita tidak menanggapi, istilahnya ya mungkin itu hanyalah sesuatu hal yang tidak harus diseriusi, ya dia tidak akan. Nah lucunya ketika malam itu saya ketindihan, besok pagi uang saya hilang. Tuyul loh. Gak tahu apa itu tuyul atau apa, gak tahu. Hilang besok paginya. Saya nggak bisa sebutin berapa, pokoknya lumayan lah. Saat itu tuh sangat lumayan lah gitu. Itu uangnya hilang. Gak tahu buat teman-teman semua mungkin yang pernah ngerasain pengalaman sama, nanti mungkin bisa komen di kolom komentar ya di YouTube ya. Ya Bang Aldi ya. Benar.
ini adalah kali pertama untuk pembahasan kita berkaitan dengan dunia mistis. Mungkin ada sedikit miss lah istilahnya, mungkin dari segi kok bisa ya tiba-tiba misteri, tapi kita akan berharap semoga konten berbau mistis ini tidak akan menjadi episode pertama, tapi akan ada episode-episode berikutnya. Karena kan kita harus benar-benar bisa menggali sebenarnya banyak banget kisah-kisah yang selama ini tersembunyi di memori orang-orang di luar sana yang kita sendiri tidak tahu kalau kita tidak tanya atau kita coba untuk mengulik di salah satunya seperti di konten ini. Oke Bang Ali, kita ketemu di konten berikutnya. Terima Ya. kasih. Buat teman-teman semuanya, makasih yang udah dengerin cerita mistis kita hari ini. Oh. Ya. See you the next video.